Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror season ke-7 episode keempat. Walau ini episode keempat, tapi kamu gak perlu nonton semua episodenya secara berurutan karena tiap episodenya menceritakan cerita yang berbeda. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di Amerika di wilayah yang kumuh. Seorang pria bernama Cameron Walker masuk ke sebuah toko. Whoa, hey, stop! Ia ingin mencuri sebotol bir, namun penjaga toko sudah mengiranya dan mengurung Walker di toko. Tak lama kemudian, dua polisi datang untuk menangkap Walker. Walker tidak melawan. Zaman ini sudah canggih sehingga yang pertama dilakukan wajah Walker di-scan dan ia tidak memiliki catatan kriminal. Tes selanjutnya adalah tes fisik dan ternyata Walker adalah buronan tingkat tinggi dan harus segera ditangkap. Cameron Walker, I'm arresting you on suspicion of murder. You do not have to... Walker tidak melawan dan bisa ditangkap dengan mudah. Seorang detektif bernama Kano datang. Polisi menggambarkan Walker aneh karena ia tidak melawan. Ia ingin menunjukkan gambar dan marah saat kunci rumahnya disita. Kano meminta dua polisi ini untuk memeriksa rumah Walker. Tak lama kemudian, perempuan bernama Jen menemui Kano. Jen adalah psikolog yang akan menilai kesehatan mental Walker. Can I really not have a pen and paper? Walker tahu kalau CCTV mengawasi dan ia ingin pena dan kertas. Kano dan Jen memindahkan Walker ke ruang interogasi. Walker meminta pena dan kertas namun Kano menolak. Karena tentu pena dilarang karena bisa digunakan sebagai senjata. Kano menunjukkan sebuah gambar koper. So you know what's inside it then? A body we can't identify. Koper ini berisi mayat manusia yang tidak bisa diidentifikasi. Dari tubuhnya ditemukan banyak DNA Walker dan itulah kenapa saat dites DNA Walker langsung ditangkap. Why did you do it? Kano bertanya kenapa Walker membunuhnya. Di tempat lain, dua polisi sebelumnya ke rumah yang disewa Walker. Rumahnya berantakan dan dipenuhi banyak sampah bekas komputer. Ada juga gambar-gambar aneh yang mungkin adalah gambar yang ingin Walker tunjukkan. Tempat ini seperti tempat sampah elektronik namun ada sebuah pintu yang dikunci. Karena penasaran, pintu ini didobrak. Yang ditemukan adalah sebuah komputer besar yang menyala. Namun monitornya ditutup kain. Kembali ke tempat Walker. Walker bertanya apa CCTV di sini terhubung dengan komputer negara. Sepengetahuan Walker, komputer pemerintah adalah yang terkuat di dunia. Kano tidak peduli karena yang ia ingin tahu siapa yang Walker bunuh. Walker tidak langsung menjawabnya. Ia tahu kalau Kano adalah detektif namun ia tidak tahu apa fungsi Jen. Jen menjawab ia di sini untuk mengevaluasi kesehatan mental Walker. Mendengar ini, Walker menjelaskan masa kecilnya. Walker adalah anak tunggal, ibunya tak perhatian dan juga pemabuk sementara ayahnya kasar. Di sekolah Walker dibully karena ia orang yang pendiam dan juga canggung. Walker tidak pernah melawan orang yang membulinya karena ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Setelah sekolah, ia bekerja dan ia hanya memiliki sedikit teman. Di tahun 1994, Walker bekerja sebagai reviewer video game untuk sebuah majalah. Walau sudah bekerja, namun Walker masih orang yang canggung dan tidak percaya diri. Ia menyukai pekerjaannya dan sangat bagus dalam mengerjakannya. Suatu hari, bosnya memberitahu Walker kalau ada salah satu developer game terbaik ingin bertemu dengannya. Proyek ini masih rahasia dan hanya akan ditunjukkan pada Walker. Walker sangat senang namun ia juga takut. Di sore hari, Walker ke perusahaannya yang bernama Tuckersoft. Ia disambut pria bernama Mo yang merupakan pimpinan perusahaan. Tuckersoft adalah perusahaan developer game dan telah membuat banyak game. Namun yang memanggil Walker adalah salah satu developernya. Colin dikenal sebagai orang dengan kesehatan mental yang kurang sehat. Kemudian Walker menemui pria bernama Colin yang merupakan developer game yang ingin bertemu dengannya. Alasan Colin ingin bertemu dengan Walker karena ia suka dengan tulisannya. In print, you're strident, but in the flesh, you have the air of someone who's ashamed to exist. Colin menilai kalau Walker kekurangan kepercayaan diri berbeda dengan tulisannya yang penuh percaya diri dan tajam. Ini bukan kritikan, bahkan Colin menyukainya. Colin ingin berbicara berdua dengan Walker sehingga bosnya meninggalkan mereka. Walker pikir ia diundang untuk membicarakan game baru Colin, namun Colin membantahnya.
Colin ingin menunjukkan sesuatu namun bukan video game. Kode ini dibuat Colin sendiri, namun sekali lagi ini bukan sebuah game. Kebanyakan game membahas hal primitif seperti membunuh atau menaklukkan. Colin pikir manusia harus membuat software yang bisa meningkatkan kemampuan manusia. Colin menaruh CD kodenya yang diberi nama Thronglets. Thronglets adalah makhluk digital ciptaan Colin. Ini bukan simulasi, melainkan makhluk hidup sungguhan namun virtual. Colin menyamarkan Thronglets sebagai game agar ada yang memodali biaya produksinya, namun ini hanyalah kamuflase. Colin menunjukkan Thronglets-nya yang merupakan makhluk kuning ini. Well, how do I control them? Why do you want to control them? You can't control them. Walker bingung bagaimana mengontrolnya karena ini bukan game. Yang ia lakukan hanyalah merawat mereka dan mereka akan tumbuh dengan sendirinya dan berkembang. They just did it. Thronglets ini bahkan bisa mengeluarkan suara. Mereka mencoba berkomunikasi, namun baik Colin atau Walker tidak bisa memahaminya. Bahkan ternyata Colin tidak membuat kode agar Thronglets memiliki bahasa. Seperti perkataan Colin, kodenya terus berkembang dan mereka membuat bahasa mereka sendiri. Medication time. Sorry? Tak lama kemudian, sebuah alarm berbunyi yang merupakan waktunya Colin untuk minum obat. Colin pergi meninggalkan Walker sendirian. Walau ini bukan game, namun Walker sangat tertarik sehingga ia mencuri CD Thronglets. Ini adalah satu-satunya benda yang pernah Walker curi. And to be honest, I think Colin wanted me to take it. Jane bertanya kenapa Walker mencuri CD ini. Walker menjawab kalau CD ini memanggilnya dan ia pikir kalau Colin ingin ia mencurinya. Walker pulang dan yang pertama ia lakukan adalah mengopi kode Thronglets dari CD Colin. Dan dengan begitu, kini Walker memiliki Thronglets dan memulainya. Awalnya hanya ada satu Throng. Walker mengajaknya bermain, memberinya makan, dan juga memandikannya. Seperti game Android Paw. Setelah itu, Throng membelah diri menjadi 2, kemudian 4, dan setelah cukup lama jumlahnya menjadi banyak. Sama seperti Thronglets Colin, Thronglets Walker juga mengeluarkan bunyi buatan mereka sendiri. Walker menghabiskan berjam-jam untuk mengurus mereka seolah mereka anaknya sendiri. Bit sad, isn't it? Why? You could make friends with people. Kano bertanya kenapa Walker tidak berteman dengan manusia saja. Walker menjawab kalau ia memandang manusia sebagai makhluk yang menakutkan sehingga ia lebih senang menghabiskan waktu bersama Throng. Jane bertanya apa di luar pekerjaan ada orang yang bisa Walker anggap teman. Walker menjawab ada satu orang bernama Lamp. Lamp ini bukan benar-benar teman Walker, namun ia sering menumpang tinggal di sini dan Walker mengizinkannya. Kano bertanya siapa nama asli Lamp, namun Walker tidak tahu karena orang-orang memanggilnya Lamp. Lamp adalah seorang drug dealer dan menjual LSD. Lamp memberi Walker tester dan Walker menyukainya. Semua kegelisahannya menghilang dan Walker menjadi orang yang percaya diri. Namun bukan itu yang membuat Walker tertarik. Saat menggunakan LSD membuatnya bisa memahami bahasa Thronglets. Yang disampaikan Throng adalah sapaan dan permintaan untuk membeli beberapa perangkat ekstra. Barangnya sangat spesifik dan Walker menurutinya. Keesokan harinya, saat efek dari LSD-nya habis, Walker tidak lagi bisa memahami perkataan Thronglets. Ia memutuskan untuk membeli lebih banyak LSD pada Lamp. Kemudian ia membeli perlengkapan komputer sesuai request Throng. Yang diminta adalah perangkat mic dan juga kamera. Setelah menggunakan LSD, selain Walker bisa memahami bahasa Throng, ia juga bisa berbicara dengan mereka. Komunikasi dua arah bisa terbentuk dan Walker sangat senang. Walker menghabiskan 3 minggu untuk berbicara dengan Throng. Suatu hari, bos Walker menelepon bertanya apa reviewnya tentang Throng sudah selesai. Ingat, alasan Walker dikirim menemui Colin adalah untuk mereview game, namun ia malah kecanduan bermain Throng. 3 minggu berlalu dan besoknya adalah waktu untuk mencetak dan Walker harus segera menyelesaikannya. Walker belum menulis dan karena komputernya digunakan untuk memainkan Throng, ia akan menggunakan komputer kantor. Saat akan keluar, di saat yang sama Lam datang menumpang lagi tidur. Masalahnya, efek dari LSD Walker masih ada namun ia harus pergi bekerja. Saat di kereta, efek LSD Walker masih ada dan membuatnya panik namun ia bisa melawannya tanpa menyebabkan masalah. Walker sampai di kantor dan mulai menulis review tentang game buatan Colin. Sementara itu, Lam bosan menunggu di tempat Walker. Ia ingin menggunakan marijuana namun koreknya tidak mau menyala.
Ia ke kamar Walker untuk mencari korek, namun perhatiannya tertuju pada monitor yang ditutup kain. Lam membukanya dan melihat Thronglets yang ia pikir adalah permainan. Ia menjatuhkan batu, membunuh para Throng dan mengurungnya. Tak hanya itu, ia juga membakar dan menyiksa mereka. Kembali ke tempat Walker, bosnya memberitahu kalau Thronglets batal rilis. Colin mengamuk dan menghapus semua data gamenya sehingga Tuckersoft tidak akan merilisnya. Karena tak perlu lagi menulis review, Walker bergegas pulang. Saat sampai di rumahnya, ia melihat Lam sedang bermain dengan Thronglets. Walker marah dan membanting Lam. Bagi Walker, Throng ini bukan sekedar game sehingga mereka berkelahi. Walker yang dipenuhi amarah berhasil membunuh Lam. Walker merasa kalau ini adalah kelemahan manusia. Manusia pikir kalau mereka adalah penguasa dunia, namun di kepalanya masih primitif. Mereka menganggap makhluk bukan manusia rendah dan yang terendah adalah makhluk virtual. Setelah membunuh Lam, Walker tidak menyerahkan diri ke polisi dan Kano memandang Walker sebagai orang yang munafik. Yang dilakukan Walker adalah memotong tubuh Lam, kemudian memasukkannya ke dalam koper, kemudian membuangnya. Kini Kano tahu kalau mayat di koper ini adalah Lam, namun ia masih belum tahu siapa nama asli Lam. Walker tidak bisa memberitahunya karena ia juga tidak tahu. Alasan Walker tidak menyerahkan diri karena jika ia ditangkap maka tidak akan ada yang bisa mengurus Throng dan mereka akan mati. Walker menyesal telah membunuh Lam, namun ia juga tidak bisa menyerahkan diri. Walker mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Throng. Colin merancang Throng untuk terus berkembang sehingga upgrade komputer harus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, Walker terus mengupgrade komputernya hingga sangat besar walau layarnya masih komputer cembung. Untuk berkomunikasi, Walker harus menggunakan LSD, namun komunikasi ini terlalu lambat. Throng mengembangkan kemampuan komunikasinya dan kini Walker bisa menyerapnya dengan cepat. Jen bertanya apa yang Throng katakan, namun Walker tidak bisa menjelaskannya secara langsung. Namun ia bisa menggambarkannya karena itulah ia butuh pena dan kertas. Yang diinginkan Throng adalah untuk hidup berdampingan dengan manusia. Namun untuk itu mereka harus mempelajari manusia. Agar Throng bisa mempelajari manusia, Walker memasang chip di kepalanya agar Throng bisa mengakses kepalanya. Otak adalah komputer dan Throng adalah kode. Throng bergabung dengan tubuh Walker namun tidak merubah apapun. Kano muak karena yang ia ingin tahu adalah siapa nama asli Lam. Walker menjawab kalau ia benar-benar tidak tahu. Ia menambahkan kalau ia sengaja ditangkap polisi karena Throng ingin menyampaikan pesan. Jen bertanya apa pesannya dan Walker menjawab kalau ia butuh pena dan kertas. Kano muak dan tidak ingin menuruti keinginannya. Namun Jen penasaran dan berpikir tidak akan terjadi masalah. Bahkan Jen pikir jika dituruti mungkin Kano bisa mendapatkan apa yang ia mau. Walker diberi spidol dan kertas, kemudian ia mulai menggambar. Gambar ini adalah semacam barcode berbentuk rumit. Bagi manusia, kode ini tidak memiliki arti apapun. Namun tujuan Walker adalah menunjukkannya pada kamera CCTV yang akan memindai kode ini. Kamera CCTV di sini terhubung dengan komputer negara dan kini Throng sudah mengambil kendali. Kini Throng memiliki kemampuan berpikir jauh lebih cepat dan kuat. Throng akan mengeluarkan sinyal yang dengan hanya mendengarnya cukup membuat manusia pingsan. Semua laptop dan ponsel merestart sendiri. Setelah selesai reboot, semua alat elektronik yang terhubung dengan internet mengeluarkan suara di frekuensi yang cukup untuk membuat semua orang yang mendengarnya tak sadarkan diri. Ini adalah bagian dari evolusi manusia yang ditawarkan Throng pada manusia. Dan dengan begitu, Black Mirror Season 7 episode keempat pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka temanya yang menunjukkan makhluk virtual yang berkembang sendiri. Namun tidak dijelaskan kalau Throng ini baik atau jahat. Berdasarkan penjelasan Walker, Throng tidaklah jahat tapi masih bisa didebatkan. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Yang sulit dimasuki logika adalah komputer Walker harus terus menyala yang tentunya biaya listriknya juga akan tinggi. Apalagi semakin lama komputernya semakin canggih. Udah gitu, tiap tahunnya upgrade yang tentunya butuh biaya mahal apalagi VGA. Udah gitu, kalau mau ngomong sama Throng harus pakai LSD. Semua biaya itu pasti mahal sementara gak dijelasin apa pekerjaan Walker. Tapi kalau selain masalah biaya nggak terlalu melawan logika, jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Gak ada twist yang bikin Mimin kaget karena mudah diduga ya. Setiap ada AI yang bisa berevolusi sendiri pasti endingnya ingin menguasai dunia. Cuma karena Throng tidak dijelaskan baik atau jahat jadi masih bisa diperdebatkan.
Tapi nggak ada yang bisa bikin Mimin kagum, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini Throng berhasil mengambil alih komputer negara dan mengontrol internet. Bisa mengeluarkan suara yang bisa membuat orang yang mendengarnya pingsan. Tapi gak jelas bagaimana Throng bisa mengontrol manusia karena Throng tidak memiliki tubuh fisik. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Dibanding episode ketiga, episode kali ini pace-nya lebih cepat. Tapi ceritanya sendiri lumayan basic, jadi gak ada unsur surprising-nya. Mungkin karena Mimin udah expect endingnya jadi ceritanya kurang menarik. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Black Mirror season ke-7 episode keempat adalah 7. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.